Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami Ramadan wa naffala lana bil qiyami wa tilawatil Qur'an. Wa salatan wa salaman ala habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan thumma amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya lidah ini mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam yang ke-6 ini, Masya Allah, udah malam ke-6 rupanya. Tak terasa Bu ya Pak, tak terasa sudah malam ke-6. Berarti tinggal 24 malam lagi. Kalau toh 30 malam, kalau 29 berarti tinggal 23 malam lagi. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kelapangan waktu yang semuanya itu berdasarkan hidayah Allah berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir melangkahkan kaki kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sampai berakhir acara ini, pelaksanaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasanya kita mengirimkan salawat kepada beliau, bukti rasa cintanya kita kepada beliau. Karena beliau di akhir hayatnya hanya diingat kita, ummati, ummati, ummati. Maka sewajarnya lah bagi kita, seharusnya lah bagi kita untuk senantiasa berselawat kepada beliau dan tidak lupa untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dengan sekuat tenaga kita, semampu kita. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lain. Ada beberapa fasilitas akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beribadah, berpuasa di bulan Ramadan. Kadang kalau ditanya kita, sering terjadi ketika beribadah kepada Allah dengan banyaknya fasilitas, banyak mereka yang lalai dengan fasilitas tersebut. Kenapa? Buktinya sebelum masjid kita pakai AC,
dan setelah pakai AC nampak tidak perubahannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak perubahannya. Tapi terkadang banyak manusia yang ketika fasilitas itu ada, dia terlena dengan fasilitas itu, dan tadinya tak ada fasilitas, dia mengatakan, toh kalau adalah ruangan ini AC, semakin semangat saya beribadah. Akan tetapi karena memang orangnya, sekali lagi, karena memang orangnya kekuatan keimanannya kurang, maka itu hanya omongnya saja dengan mulut. Toh AC pun banyak di sini, tidak juga datang. Oleh karena itu, banyaknya manusia itu terlalaikan dengan fasilitas. Ada di rumah AC, kalau dulu tak ada AC, ini kalau ada AC-nya enak nih baca Quran ini. Tiba di rumah ada AC, enak pula tidur. Ganti dengan yang lain. Hati-hati. Dulu listrik belum masuk, rajin ke masjid, alhamdulillah. Setelah lampu sudah ada pula TV di rumah, tak jadi ke masjid. Karena terlalai dengan fasilitas. Begitu juga dengan puasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa. Toh di jalan sana masih banyak juga orang yang tidak melakukan puasa. Salah satunya fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, Allah menjamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada harapan kita di akhir hayat kita ini kecuali dosa-dosa yang kita lakukan dulu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu, Pak, Bu? Iya. Dengan bulan Ramadan ini Allah memberikan fursatun azimatun kabirah. Allah memberikan leluasa, peluang yang sangat besar, peluang emas bagi kita supaya kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengikut-ngikut saja. Karena rasa keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Tak cukup rupanya puasa, Pak, Bu, di siang hari. Allah tambah lagi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail, sebagai mengartikan dengan salat malam, itu yang dimaksud di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Barang siapa yang melakukan salat tarawih bukan karena sebelah rumah berangkat dari rumahnya karena segan tak berangkat ke sini, bukan. Karena apa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan ganjaran Allah, maka dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa sekali. Itu tidak kita peroleh di bulan yang ini. Allah. Makanya banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti apa yang didoakan malaikat dan diaminkan oleh Rasul. Jangan sampai seperti itu. Apa rupanya doa malaikat dan diaminkan oleh Rasul? Maka malaikat mengatakan, celakalah. Nauzubillah. Celakalah bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak, kata Rasul, orang berpuasa tak dapat apa-apa. Kita kerja satu harian, Pak, Bu. Logikanya seperti itu.
Kerja satu hari yang kita bekerja, tiba-tiba gaji nggak keluar, capek kita kerja. Sama lah seperti ini. Orang yang berpuasa hanya menahan haus dan dahaga serta lapar saja, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Kenapa? Karena puasa itu tidak hanya menahan daripada makanan, akan tetapi bagaimana kita menjaga pahala puasa itu sendiri. Mata kita dijaga, omongan kita dijaga. Makanya kata Rasulullah SAW, laisa siyamu minat ta'ami wasyarbi. Tidaklah dikatakan puasa itu hanya menahan haus dan lapar saja. Wa innana minal lagwi wal rafati. Akan tetapi menjaga mulutnya dari perkataan yang sia-sia aja tak boleh. Apalagi yang buruk. Subhanallah. Sia-sia. Tak ada gunanya. Ada omongan yang tak ada gunanya. Yang seharusnya tak dibicarakan, dibicarakan. Maka ini akan mengurangi pahala-pahala puasa itu. Kemudian berdusta lagi, nauzubillah. Maka jagalah. Jika kita ingin termasuk dari golongan orang-orang yang berpuasa yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga. Jaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fasilitas akhirat yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, as-siyam wal Qur'an yashfi'an li'abdin yawm al-qiyamah. Ada dua hal yang akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Apa itu? As-siyam wal Qur'an. Puasa dan membaca Al-Quran. Makanya orang yang tak membaca Al-Quran di bulan Ramadan seperti makan tak bergaram. Karena Al-Quran huwa syahrul Quran. Ramadan itu adalah syahrul Quran, syahrul unzila fihi Al-Quran. Bulan yang diturunkan di dalam bulan tersebut adalah Al-Quran itu. Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunia, barulah turunnya ke dunia berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Subhanallah. Apa kata siyam? Wa qala siyam, maka puasa mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawata fasyaffa'ani fi. Ya Allah, si fulan itu dulu, si fulanah itu dulu, semasa di dunia dia menahan makan dan haus serta syahwatnya untukku, maka izinkan kepadaku, kata puasa, untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah. Wa qala al-Qur'an, Al-Quran pun mengatakan, mana'tuhun nauma bil-laili fasyaffa'ani fi. Ya Allah, si fulan dan si fulanah itu sampai-sampai tak tidur malam dia, membacaku tiap hari, senantiasa membacaku, maka izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Allah mengatakan, wa qala fayashfi'ani, maka Allah mengatakan kepada mereka, Siyam dan Al-Quran, aku izinkan kepada kalian untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah, luar biasa. Ini janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, subhanallah, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau puasa di bulan yang lain akan disediakan surga baginya. Allah. Apa nama surganya itu? Surga raya. Keunikan dari surga raya, tidak dinamakan pintu itu dengan babus siyam, pintunya orang-orang yang berpuasa, tapi babur rayyan. Apa rupanya rayyan? Rupanya rayyan itu adalah telaga yang ada di surga. Siapa yang meminum airnya, la yadhki ba'dahu abadan, tidak akan haus selama-lamanya.
Makanya selama dunia ditahannya itu. Nanti masuk ke dalam surga itu, dia akan meminum air tersebut dan dia tak pernah haus lagi selama-lamanya. Allahu. Inilah harapan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin. Ya Rabbal. Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Ada keunikan lagi daripada surga yang tersebut. Sebagaimana sabdakan oleh Rasulullah SAW, fil jannati baban, di dalam surga itu banyak pintu-pintu. Subhanallah. Surga itu ada 8 pintu besar. Setiap pintu memiliki di dalamnya pintu lagi 100. Subhanallah. Di dalam setiap pintu ada pintu lagi. Ada 100 pintu. Satu pintu luasnya seluas dunia dan bumi. Subhanallah. Satu pintu itu. Yang di dalam pintu itu. Karena ada pintu namanya babul salat. Kemudian ada namanya babul infaq, babul jihad. Banyak. Babul wudu. Orang-orang yang sering menjaga wudunya. Apalagi babul af, bab yang memaafkan kesalahan orang lain. Ada pintu yang khusus kaziminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebetulnya dia mampu untuk marah tapi ditahannya amarahnya. Ada surganya khusus bagi orang-orang yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keunikan pintu ini dari pintu-pintu yang lain. Yadkhulu minha as-shaimuna yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang berpuasa sajalah yang bisa masuk di pintu itu. Apa nama pintu tadi? Pintu Rayyan. Masuk semua ke dalam pintu tersebut. Kemudian waqala, maka pintu itu mengatakan, aina as-shaimun? Siapa di antara kalian yang berpuasa selama di dunia? Otomatis Pak, bangkit semua. Yang ingin bangkit tak dapat bangkit-bangkit. Karena kenapa? Karena di dunia tak puasa dulu. Subhanallah. Ketika bangkit mereka semua, fayadkhuluna, dan masuklah mereka semua orang-orang yang berpuasa tadi dalam pintu Rayyan. Fa idza dakhalu ughliqa wa lam yudkhal minhum ahad. Ketika semuanya sudah masuk, pintu itu sendirilah yang tertutup, yang lain terbuka semua. Dan tak satu pun bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kita masuk ke dalam pintu-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fasilitas akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu. Kalau kita ditanya berapa rindu kita melihat wajahnya Rasulullah SAW. Bagi yang haji, yang umrah, ketika melewati makam Rasulullah SAW, lambaikan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ingin kita melihat wajah yang dapat menenangkan hati, wajah yang hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala, wajah yang hanya mengenal amalan akhirat, wajah ketika melihat beliau semangat ibadah bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memancarkan cahaya yang sangat luar biasa, ketenangan yang sangat luar biasa. Itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang-orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus, yaitu dapat melihat Allah yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihat setiap hari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bagi orang-orang yang selalu melaksanakan puasa, menjaga puasanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga mulutnya dari omongan-omongan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitr, kebahagiaan ketika berbuka. Bagaimana rasanya
Ketika kita menyelesaikan puasa kita, alhamdulillah ya Allah. Saya tadi pagi mau marah saya, tapi tak jadi. Alhamdulillah dapat berbuka dengan tidak memakai marah itu. Ada ketenangan, kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali di dalam diri kita. Ketika selesai, alhamdulillah, dengan harapan ya Allah terimalah puasa ini. Kan begitu. Akan tetapi ada kebahagiaan yang luar biasa lagi selain kita berbuka, yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan dapat berjumpa dengan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk orang-orang yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berutuk supaya kita amalnya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip dari ucapan Allah, "I'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Kerjakanlah amalan perbuatan ketaatan kepada Allah seolah-olah kamu mati besok. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita tak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita akan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah ketika keluar dari bulan puasa dengan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.